karena ini memang baru pertama kita menyesuaikan. Baik, Insan Mesra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama untuk di dialog sore Ramadan, obras sore Iya, Ramadan bersama Bang Ude. Ini agak, alhamdulillah. ya memang Sama agak serat. sedikit ribet Bang Ude ini karena menyesuaikan. Iya. Oke, Sikri Jelek. boleh menyapa Bang Ya, Ude dulu. sikit. Iya, Ustaz. iya. Sehat-sehat terus ya, Silakan. Ustaz. Ya, Jana lagi. Halo Ustaz, kita ingat Kak. Halo juga. Iya. Sayang Ada tidak ada bisa ada bertatap kabar. ya. Iya. Sayang tidak Iya. bisa bertatap. Oke, siap. Oke. Berapa hari di luar, Bang Ude? 5 hari rencana. 5 hari rencana. Iya. Iya, berarti Setelah Senin saya sudah hari di situ. oke. Baik, Insan Mesra, hari ini kita akan bersama di obrolan sore Ramadan bersama Bang Ude, ada Sikri dan juga ada Jana, nanti akan menemani Insan Mesra semua dari, insya Allah kita jadwalkan dari pukul 16.30 hingga di pukul 17.30 ya. Oke, siap. Oke, untuk kebersamaan kita dan Insan Mesra dimanapun berada nanti boleh ikut bergabung melalui WhatsApp, telepon, atau juga melalui telepon biasa. Di mana nomornya, Jana? Udah lupa Bang Ude. Ya, di 08539535350907. Berapa nomornya, Sikri? Nomornya Mesra? 0853 Oke. Oke. Ya, Baik. ya, silakan. Mengawali mungkin Bang Ude seperti biasa fadilah untuk Iya. hari pertama. Sebenarnya sudah malam Oke. kedua ini, sudah malam kedua. Malam kedua, ya. Tetap kita bahas malam pertama dulu. Ya. Baik, Insan Mesra di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Insan Mesra di mana saja berada. Bang Dimas serta seluruh kru Insan Mesra. Insyaallah pada hari pertama puasa bulan Ramadan kali ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah oleh karena kita masih diberi umur yang panjang untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, sehingga kita selalu mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci atau bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita sudah tarawih, berarti malam pertama itu siapa yang tarawih sebentar tadi malam, maka fadilahnya malam pertama yakhrujul mu'minun. Seorang mukmin akan keluar seperti dia bayi yang baru dilahirkan oleh ibu bapaknya. Artinya tidak ada dosa yang melekat pada dirinya ketika dia memuliakan atau dia action pada malam pertama Ramadan. Dia tarawih, dia tadarus Al-Quran, dia zikir, kemudian dia banyak amal-amal yang dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, itu yang didapat bagi mereka yang menghidupkan malam pertama bulan Ramadan. Iya. Kemudian sebentar malam, insya Allah, insya Mesra, kita berada pada malam yang kedua di bulan suci Ramadan, yakni judul yang ditetapkan Kementerian Agama Kota Parepare untuk malam kedua, yakni seluruh dan seragam, yakni Fadilah Amaliyah Ramadan. Adapun fadilahnya malam kedua di bulan Ramadan, siapa yang taraweh, berzikir karena Allah, baca Al-Quran, tadarus, menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama malam kedua, maka dia mendapatkan pahala seperti dia dan kedua orang tuanya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah jika dia pada malam itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat besar nilai daripada manfaat orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Iya. Adapun judulnya yakni Fadilah Amaliyah Ramadan. Jadi ada beberapa amalan di bulan Ramadan yang memang menjadi target kita untuk kita lakoni, termasuk adalah yang wajib adalah ibadah puasa. Jadi orang bisa berniat sebulan penuh. Misalnya saya niat puasa full sebulan penuh bulan Ramadan.
afdal juga untuk berniat berpuasa pada setiap dia sahur atau ke setiap malamnya. Nawaitu shoma gadin analai fadah sahri Ramadan hadis sanati fadlillahi ta'ala. Aku sengaja niat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu tiap malam afdal. Mau sekali 1 bulan bisa juga untuk berniat puasa sebulan penuh. Kemudian tadarus Al-Qur'an. Ini juga adalah bagian daripada amalia-amalia Ramadan yang kita kerjakan. Kemudian menggiatkan ibadah salat wajib kita. Jadi misalnya kalau ada orang yang salat wajibnya hanya di rumah, maka di bulan Ramadan ini ayo kita tuntaskan salat wajib full berada di masjid. Kemudian yang terakhir amalia Ramadan, perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Karena ini bulan Ramadan adalah bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian. Sementara. Sebelum lanjut ini, saya ini sama samping saya. Kenapa saya tidak mengaji? Ya, kita dulu mau mendengar. Kasih mengaji dulu. Ya, karena saya sudah agak ribet juga. Iya. Oke, silakan Sikri. Silakan Fikri. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul aliyil azim. Baik. Oke. Ya, masih segan-segan juga yang satu. Oke, tadi sudah ada langganan tahunan yang sudah bunyikan telepon, tapi kita belum angkat yang ada di Pangaparang. Oh ya, Bang Aldi. Iya. Pangaparang Lembang ya. Ya, mudah-mudahan Bang Aldi. Ya bisa mengulangi lagi. Silakan kita tunggu untuk Silakan ya. Bergabung bersama kita untuk hari ini. Baik Bang Ude, ini kan kita bicara soal amalia Ramadan. Nah, ada hal yang menarik yang saya temukan kemarin terkait dengan doa. Haruskah di awal bukan doa tapi niat puasa itu kan ada yang sebulan. Kalau misalnya kemarin subuh saya lupa, bisakah saya mulai dari di subuh kedua ini untuk meniatkan sebulan atau atau seperti apa? Iya. Gini, jadi niat itu sesungguhnya ketika kita ucapkan itu namanya lapas niat. Ya. Tapi sesungguhnya niat itu dalam hati. Oke? Atau nanti dijawab. Oke. Jadi niat itu sesungguhnya ada dalam hati. Jadi meskipun terlambat tidak ada masalah. Atau gini, saya sahur atau saya lupa niat. Ya, saya lupa niat. Tiba-tiba saya tidak makan, tidak minum. Saya lupa niat. Nanti besok pagi baru orang Ramadan ini. Ya, artinya saya langsung niat, saya niat puasa karena Allah bulan Ramadan. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting niatnya memang sudah ada yang kita niatkan memang untuk melakukan ibadah puasa. Terlambat niat untuk malam pertama, nanti malam kedua baru niat 1 bulan, boleh, tidak ada masalah.
penting niatnya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tahan dulu sebentar karena kita ada panggilan, ada telepon dari Silakan. Insan Nusra di luar sana. Ada telepon? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Aldi, silakan. Iya, alhamdulillah ketemu lagi. Pak Aldi, Masya Allah, panjang umur Pak Aldi. Iya, sedikit ada perubahan ini. Kenapa kecil sekali mesra sampai di sini? Oh iya, memang kita sementara pembenahan kemarin kan Nabila. Ya, mudah-mudahan 2-3 hari ke depan bisa bagus sekali karena radio tetangga sudah di tetangga besar sekali sampai di sini. Iya. Di Jalan Kalimantan ini besar sekali sampai sini. Oke. Ya, tolong dibenahi lah supaya bisa Ya, masukan. Insya Allah nanti kita pertimbangkan. Tahun-tahun itu besar. Ya, jadi kalau kita punya seragamnya di mesra bajunya yang tidak didengar bagaimana juga. Seragam pensi dia warna hitam. Oke. Jadi ya mudah-mudahan bisa diperhatikan masukannya ini karena sangat kecil sampai di sini. Jadi kalau ada motor lewat tidak kedengaran, banyak apa ini. Iya. Berisik Oke, ya. Bang Aldi boleh langsung ke pertanyaan mungkin. Ini mengenai puasa ya, bahwa tiap kali masuk bulan Ramadan itu selalu ada himbauan bahwa yang non Muslim itu jangan memperlihatkan atau apalah merokok atau makan di tengah-tengah orang lagi puasa. Namun terkadang ya memang ya mereka kan di sini di Lembang ini ada beberapa rumah keluarga di sini yang non Muslim dan mereka patuh sama peraturan itu. Tetapi yang kelihatan makan, merokok itu bukan non Muslim, Islam sendiri. Nah, bagaimana ini? Kan? Dan yang kedua biasa juga ini penentuan waktu. Maksudnya sekarang namanya jam digital itu pada ada semua di masjid. Cuma terkadang waktunya ada yang sekedar azan, ada yang masih selawatan. Jadi kadang-kadang juga digitalnya itu tidak berfungsi pada tempatnya. Ya, tapi maaf ya ini pemantauan selama ini ya. Jadi alangkah bagusnya kalau kita bergabung di radio lokal, radio setempat supaya tidak menimbulkan kelebihan dan kekurangan ya begitu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami pertanyaannya dan mudah-mudahan juga besok atau lusa bisa dibesar sampai di sini siarannya. Kan ini diusahakan kecil sekali, kecil. Ya diupayakan ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan ini. Ya, yang jelas saya tangkap tadi pertanyaan pertama terkait dengan non Muslim yang mungkin tidak menghormati atau apa seperti apa. Bagaimana kita menyikapi itu? Nah, gini, Bang Dimas dengan Insan Mesra, setiap tahunnya memang adalah selalu keluar himbauan dari pemerintah. Baik itu wali kota, bupati, gubernur, untuk saling menghargai antara pemeluk agama. Kalau Muslim, umat Islam yang tahun ini melaksanakan ibadah ritualnya dengan ibadah puasa, maka non-Muslim ikut menghargai untuk tidak makan dan minum secara terang-terangan atau memperlihatkan hal-hal yang bisa mengganggu kesucian ibadah puasa kita. Tapi yang bukan itu yang jadi masalah. Kalau umat-umat non-Muslim yang di luar Islam itu, ya mereka patuh menghargai kita. Tetapi yang jadi masalah adalah kendala kita adalah saudara kita sendiri Muslim. Nah, itu yang tidak puasa. Mereka secara terang-terangan ya boleh jadi mereka tidak puasa tetapi tidak bisa menghargai saudaranya yang lagi melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi tantangan kita bukan sebenarnya non-Muslim, tapi tantangan kita saudara kita sendiri. Karena memang dalam Islam itu yang dipanggil untuk berpuasa itu sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi maknanya di situ Bang Dimas Insan Mesra bahwa yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa adalah hanyalah orang-orang beriman. Loh, kenapa ada orang Islam tidak puasa? Ya karena mereka hanya Islam tapi tidak beriman kepada Allah. Itu kan paling istimewa. Nah, kalau dia mengaku beriman pasti dia puasa. Tapi karena dia tidak beriman, dia hanya Islam, maka dia puasa juga.
puasanya hanya 3 hari. Hari pertama, pertengahan, dan hari terakhir ya. 3 tambah 0 ya 30 juga, kayak gitu. Jadi bedanya di situ, Bang Dimas. Jadi Iya. ini himbauan bukan hanya sekedar untuk non Muslim, tetapi ya para pelaku usaha yang toko-toko kuliner misalnya, ya maka itu nanti membuka jalanannya pada saat ya jam 4 atau jam 5. Karena banyak saudara kita umat Islam itu akan berburu takjil pada saat bulan Ramadan. Jadi ini akan tetap akan dihimbau. Makanya insya Allah bahwa kalau ini yang kita lakukan dan saling menghargai, maka insya Allah kehidupan beragama kita insya Allah jauh daripada hal-hal yang apa yang dianekdotkan orang bahwa pare-pare itu adalah intoleran, tetapi tidak, jauh lebih toleransi, dan itulah fungsi dari moderasi beragama. Oke, demikian insya Allah. Oke. Ya, mudah-mudahan. Dan kedua tadi saya kurang tangkap pertanyaannya Pak Aldi, tapi yang jelas sudah bergabung. Ada pertanyaan mungkin bisa dibaca dari WA ini, dari WA. Oke, silakan. Lebih ayah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aku mau bertanya tentang Waalaikumsalam. niat puasa. Niat puasa, ada orang bilang bahwa tidak boleh niat puasa 1 bulan, sementara itu yang aku pakai selama ini sudah puluhan tahun, katanya tidak sah puasa kita. Ya, sebenarnya tadi sudah dibahas, Oke. dibahas di awalnya, tapi tidak Iya. dapat diperjelas. Oke, gini kita bahas kembali. Sebenarnya itu niat. Kalau kita mengatakan usolli farda, itu niat atau lapas. Bedakan. Nawaitu saumagadin, itu lapas niat. Tapi niat itu di hati. Ya komatkan niat to'atiye. Waniara puasa siulang bulan Ramalang, itu sudah niat itu. Itu sudah niat. Kenapa dilapaskan? Karena untuk menghilangkan keraguan-raguan apakah dia sudah berniat apa tidak. Itu maksudnya. Jadi kalau mau berniat 1 bulan, ya silahkan. Kenapa dia niat 1 bulan? Karena kadang-kadang dia lupa melapaskan niat itu setiap malamnya. Karena ada memang orang yang seperti itu. Jadi ya dia namanya manusiawi. Manusiawi itu kan ya pelupa lah. Namanya manusia, kadang-kadang ada errornya. Tapi kalau kita ingatan kita bagus dan setiap malam kita lakukan, makanya setiap akhir tarwi itu imam atau doja atau kate atau pegawai syara di masjid selalu mengingatkan pada niat kema puasa baja tuh kan itu mengingatkan mereka, dan boleh dilakukan setiap malam, boleh juga kita langsung niat 1 bulan, dan tidak ada salahnya setiap malam kita perbaharui niat itu, tidak ada masalah. Kenapa? Jangan sampai kita kelupaan apakah saya sudah berniat atau tidak. Maksudnya itu hanya menjaga kemungkinan besar kita lupa niat atau sudah niat sebenarnya. Jadi mau melakukan 1 bulan, niat sekali puasa 1 bulan, boleh. Mau setiap malamnya, itu afdal juga untuk kita lakukan. Yang jelas, mereka berniat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, itu. Oke, demikian. Baik Bang Dek, sebelum saya lupa, saya punya pertanyaan terkait iman dan Islam. Tadi sebelumnya di awal Bang Ude kan sempat menyinggung simpelnya bahwa hanya karena seseorang itu beragama Islam belum tentu dia beriman. Nah, terkait iman dan Islam ini, saya juga punya teman yang dia katakanlah dia murtad, dia sudah mengatakan dirinya keluar dari Islam karena tidak dia melihat bahwa agama ini tidak relevan digunakan karena yang dia lihat sebagai acuan adalah orang-orang Muslimnya. Ya. Bagaimana menyikapi hal itu, Bang Ude? Jadi teman saya itu keluar dari Islam karena dia bilang begini, loh Muslim tidak mencerminkan bagaimana Islam. Oke. Mengerti? Iya. Iya, itulah. Oke, Muslim tidak mencerminkan diri seorang Muslim. Ya, sehingga kecewa. Sehingga yang dijadi tolak. Kecewa dengan hal yang seperti itu. Ingat bahwa yang namanya kita manusia, ya artinya tidak ada yang sempurna pada saat kita melakukan sesuatu. Jadi ya namanya juga manusia kan ada nilai errornya, human errornya, kan itu manusiawi sebenarnya. Jadi jangan kita hanya melihat satu sisi, tapi kita harus melihat secara kompleks. Ya, nilai manusia ini sangat heterogen, ya, sangat majemuk sekali. Nah, kalau kita jadikan hanya satu sampel bahwa kok dia mengaku Muslim, baru dia melakukan perbuatan jahat. Ingat, dalam buku Riyadus Shalihin, ada kitab Riyadus Shalihin,
itu Nabi menjelaskan bahwa hadisnya menjelaskan bahwa tidak akan beriman, tidak akan mencuri seorang pencuri jika dia masih beriman. Dan tidak akan berzina seorang pezina jika dia masih beriman. Jadi kalau dia kategori seperti ini, dia manusia, dia Islam, dia Muslim. Muslim itu kategorinya dia sudah berada pada tingkatan yang ketiga levelnya. Dan kalau dia berbuat jahat, berarti dia bukan Muslim. Kenapa? Waktu itu adalah nilai kekafiran dimenangkan dan dikalahkan nilai keimanan. Itu tadi hadisnya. Tidak mencuri seorang pencuri saja tidak akan pernah mencuri jika dia masih beriman. Ya, makna iman di situ adalah makna Muslim yang utuh. Artinya tidak akan pernah melakukan pelanggaran ketika dia masih beriman, dan ketika dia tidak beriman lagi, maka di situ dia melakukan pelanggaran. Nah, inilah yang kadang-kadang dilihat oleh non-Muslim. Kok Islam seperti ini? Jadi memberikan gambaran secara umum, universal, padahal tidak semua yang seperti itu. Masih banyak kok yang lebih baik. Jadi kami melihat hanya bukan dari satu sudut pandang, tetapi harus kita melihat secara kompleks seperti itu. Ya. Oke, ada penelpon. Baik, kita lanjut dulu dengan penelpon selanjutnya, Bang Ude. Silahkan. Putus. Oke, silakan diulangi lagi Bang One. Bang Ude siap mendengarkan Bang One. Iya. Oke. Assalamualaikum Bang Ude. Iya, abang-abang silakan. Kami Bang Ude mari lalang sarana. Memang tidak di Mestre. Lagi di luar. Di mana sekarang Bang Ude? Di daerah mana Bang Ude? Di Siwa. Oh, mari lalang sarana tadi. Jadi begini Bang Ude. Ini kan negara kita kalau bulan puasa anjuran, imbauan itu yang dilakukan terus menerus, dan kita tadi bilang Islam itu yang berpuasa adalah orang yang berimam ya. Nah, saya 13 tahun itu berpuasa di negeri jiran di daerah Malaysia. Iya. Di sana itu Bang Ude, apakah ini bisa diterapkan di Indonesia atau melanggar hukum ini saya tidak tahu. Kalau di Malaysia itu Bang Dimas dengan Ibu Nurjana, Bang Ude, di sana itu kalau kita orang Muslim, orang Islam, begitu kita didapat merokok, makan di warung, contoh makan di warung, di sana kan banyak non Muslimnya, istilahnya penganut agama lain. Ada Cina, ada India, ada ini Melayu kan ya. Kalau kita didapati makan di warung Bang Ude, kita ditanya, Anda orang Islam apa bukan? Ya kumak beli kimak kertania, napandai kiro barang bukan yang harusnya dimakan orang Islam. Napandai kibab satu misalnya. Ya, napandai kibab satu. Tapi kalau kita mengaku Islam, nah, hukum dan itu melanggar, kita langsung dibawa ke penjara namanya air panas di sana. Oke. Ya pura pima lepo teta lepo. Di sana itu aturannya ketat. Apakah ini melanggar HAM kalau dilakukan di Indonesia, supaya masyarakat kita menyadari bahwa inilah kewajiban kita sebagai umat Islam, dan kita mau disebut sebagai orang yang berimam. Beriman. Oke Pak Ustaz, Assalamualaikum. Iya. Ini satu hal yang harus kita memang sikapi dengan bijak, bahwa tidak semua apa yang dilakukan pemerintah ketika menghukum masyarakatnya harus dianggap adalah pelanggar HAM. Puasa bagi yang beriman itu adalah wajib, hukumnya laksanakan ibadah puasa. Dan bagi mereka yang tidak melakukan puasa dengan sengaja, itu dosanya apa? Mereka diberi nanti di akhirat juga pandangan seperti itu. Dosanya adalah Iya. Halo? Iya. Jaringan. Oke, lanjut. yang seperti itu, reward misalnya, atau punishment atau hukuman kepada orang-orang yang melanggar perintah agama dalam rangka menghindari kita dari mara bahaya. Ya, ini kadang-kadang orang tidak pikirkan bahwa sesungguhnya orang yang melakukan kemaksiatan di muka bumi
itulah orang-orang yang telah mengundang malapetaka dan mara bahaya untuk masyarakat dan bangsa ini. Dan ketika kita melakukan penghukuman sebagaimana misalnya Umar Ibn Khattab ketika melihat anaknya melanggar misalnya, maka dia mencambuknya sedemikian rupa, dan ketika ditegur kenapa dia begitu, apa kata Umar? Lebih baik aku menghukum dia daripada Allah yang memberikan hukuman nanti di akhirat. Nah, itu kan sudah hal yang wajar misalnya, ya. Seperti pemerintah Malaysia misalnya, sebagaimana dikatakan oleh Bang One, kalau itu bisa kita terapkan di Parepare, tidak usahlah dalam skala nasional. Parepare saja sebagai kota kecil, mampu nggak kita melakukan seperti itu? Apalagi didukung oleh wali kota kita, Bapak Haji Tasmin Hamid, yang mungkin nilai religiusnya berbeda dengan wali kota yang lain, misalnya, mampu nggak dengan perda ataukah digodok, ya, dalam DPR, bahwa kalau ada Muslim atau ada orang-orang yang Islam yang tidak berpuasa, dan itu setiap hari kita melakukan razia di warung-warung, tanya, buka KTP-nya, apakah Anda Muslim atau tidak, apakah Anda Islam atau tidak. Kalau Anda bukan Islam, oke, silahkan Anda makan, tapi kalau ketika Anda Islam, maka Anda dikasih makanan yang ya boleh jadi atau dipenjarakan. Untuk apa? Efek jerah. Lebih baik kita menghukum kamu daripada Allah yang menurunkan bencana di negara kita. Bahkan kita juga orang-orang beriman bisa kena imbasnya. Nah, ini satu hal harus kita pikirkan. Mampu nggak kira-kira DPR menggodok itu kalau kita berlakukan? Sederhana, tetapi itu mengandung berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka ketika penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka saya akan turunkan dari langit itu berkah, dan dari bumi dan dari bumi. Dari langit itu hujan, berkah, artinya tidak akan pernah menimbulkan bencana, dan tanaman akan subur dengan tanah yang subur juga. Itu harus kita sikapi dengan bijak, bahwa memang tidak ada perintah Tuhan, insya Allah selalu mendatangkan berkah, dan tidak ada larangan Allah ketika kita tidak melanggarnya pun tidak menimbulkan berkah, tapi ketika kita melanggarnya pasti ada bencana yang akan terjadi dan risikonya berat. Nah, itu harus dipikirkan dengan baik. Oke, mudah-mudahan Bang Une bisa mengerti dengan pertanyaan. Ini sudah hadir dari tadi, ini saya dikonfirmasi Pak Dewan, Pak Dr. Haji Kamaluddin Kadir. Wah, kenapa tidak live di sosmed? Karena hanya monitor melalui punya HP komik-komik. Nah, tapi dia dengan Bang Dimas toh, mudah-mudahan bisa diusulkan di Dewan itu. Oh iya, insya Allah. Ya, kalau sudah Pak yang Haji, melanggar. Ya, Komisi 1. Saya tidak tahu apakah di Komisi 1 bisa atau seperti apa, tapi kalau misalnya pembinaan ASN itu kayaknya memang di Komisi 1. Oke, Jana silakan. Iya, pembinaan keagamaan harus begitu. Kita harus tegas sebenarnya kan gini. Itulah saya kira itulah yang dimaksud dengan khalifatan fil ardh. Jadi ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka makna khalifah itu adalah makna orang-orang yang bisa memamurkan dunia, artinya dia bisa menjaga alam. Bagaimana menjaga alam? Bisa melestarikannya dan bisa menjaga alam dari mara bahaya yang turun dari langit. Itu kan was-was seperti itu, Bang Dimas. Baik, Bang. Oke. Ya, terima kasih. Saya punya pertanyaan lanjutan lagi. Bang, silakan. Apakah bisa seperti ini? Ada orang yang berpindah-pindah agama untuk mencari kebenaran. Hah? Boleh pindah agama untuk mengingkari kebenaran? Iya, dia mencari kebenaran. Oh, pertama dicoba Islam, mungkin dia dari Nasrani ke Hindu, ke Buddha, kemudian ke Muslim demi mencari kebenaran. Apakah boleh seperti itu, Bang Ude? Nah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tinggi. Inna dina inda surah Al-Baqarah ya. Inna dina indallahil Islam. Islam itu agama yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sudah pernyataan secara konteks maupun konsep dalam Al-Quran, bahwa kalau kau ingin mencari kebenaran di luar dari Islam, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan kebenaran itu. Ya, meskipun ada beberapa peristiwa, termasuk ada beberapa peristiwa kemarin waktu saya masih mahasiswa itu, ada seorang dosen yang pergi dialog ini tentang Kristen dan Islam, dan dia belajar tentang Kristen, dan akhirnya dia menganggap bahwa Islam itu tidak benarnya. Dia lari masuk ke agama Kristen seperti itu. Dan dia katanya hanya mau mencari kebenaran, tapi kebenaran itu semu bagi dia. Ternyata pada ujung-ujungnya mereka tidak
tidak pernah finish mendapatkan kebenaran itu. Sebagaimana janji Allah bahwa kalau kau ingin mencari kebenaran di luar Islam, pasti kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran itu. Terbukti kan, yang masuk dalam Islam bukan orang-orang yang bodoh, tetapi mereka adalah orang-orang yang pintar, mereka orang-orang yang datang mengkaji Islam, tetapi mereka menemukan kebenaran di situ. Andai kata Islam itu bukan agama yang benar, nggak mungkinlah seorang pendeta atau pastor bisa masuk Islam. Kan gitu modelnya. Iya. Nah, itu kan tidak dibenarkan kalau orang dalam Islam mau mencari kebenaran di luar daripada Islam, sementara Al-Quran sudah memberikan dan mematok relnya bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Itulah yang dimaksud dengan Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tinggi. Ada lagi di atasnya. Saya makanya ingat itu, kenapa disandingkan ada Konfusius? Saya Oke, ingat Pak Dimas, kalau silakan. penjelasan tak saya dengarkan itu, saya ingat dengan satu sosok namanya Kodandi. Itu menjadi debater Islam yang dahulunya itu bukan orang Muslim. Ada juga penyanyi namanya Marshall, dia dari Hindu, Buddha, kemudian Kristen, kemudian akhirnya di Islam. Tapi bagaimana itu Bang Ude? Kalau misalnya ada yang ya kayak yang ditanya kata Jana, ada yang kecewa, bahkan ada artis, saya tidak usah sebut namanya, yang habis dari umrah justru malah murtad. Iya. Bagaimana itu Bang Ude? Malah murtad. Iya. Artinya kan mereka tidak terhubung kepada Sang Khalik dengan baik. Mereka hanya memikirkan bukan secara zahirnya, tapi dia hanya memikirkan secara lahirnya saja. Dia tidak pernah mendapatkan ketenangan jiwa, dia mempunyai kegersangan jiwa, sehingga ada hal-hal yang membuat dia tersentuh, sehingga dia menganggap ini yang paling benar. Padahal dia hanya boleh jadi istidraj bagi dia, maksudnya dipancing-pancing. Tapi mereka ikut dengan agama mereka, padahal mereka tidak pernah mendapatkan ketenangan dalam agama itu. Nah, banyak peristiwa yang begini Bang Dimas yang dilalui oleh teman-teman yang mungkin karena sudah tenar atau banyak uang, banyak jabatan, sehingga dia harus mencari ketenangan batin, dan datang Hindu pun bisa menawarkan ketenangan batin seperti itu, dan itulah dianggap benar, padahal sesungguhnya itu adalah kenikmatan semu bagi dia. Jadi Islam itu sebenarnya ketika kita mampu mengadopsi nilai-nilai keimanan bahwa orang Islam ketika dia kaya, dia akan mampu bersyukur kepada Allah, dan ketika dia miskin, dia mampu bersabar dengan semua itu, dengan segala potensi kenikmatan yang dimiliki. Inilah perjalanan menuju akhirat yang sesungguhnya. Makanya Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa ada orang di dunia itu dalam 4 golongan ya. Apa golongan? Ada orang di dunia itu adalah sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Boleh jadi di dunia dia bahagia, tapi di akhirat dia sengsara. Ada juga orang yang sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Ada juga yang di dunia dia sengsara, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia dia sengsara, lebih-lebih di akhirat dia sengsara. Itulah tadi. Dia sudah tidak mendapatkan kebenaran, malah meninggalkan lagi kebenaran. Kemudian ada juga orang-orang yang sa'idun fid dunya wal akhirah. Di dunia dia sudah bahagia, lebih-lebih di akhirat lagi dia lebih bahagia lagi. Artinya bahwa mereka mendapatkan kenikmatan dunia, dan mereka tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kebahagiaan sebenarnya sederhana. Bukan karena banyaknya harta benda yang kita miliki, tapi mampunya kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Oke. Sikri, ada pertanyaan Sikri? Ada pertanyaan. Bagaimana cara menata niat agar amalia Ramadan benar-benar karena Allah? Oke. Apa itu, Fikri? Ya. Menata niat Bang Ude. Tapi sebelumnya itu dipending dulu, kita terima dulu telepon. Iya. Oke, silakan. Benar-benar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dayania. Iya, kenapa lah Bang Ude? Assalamualaikum Pak Ustaz. Oke, waalaikumsalam. Tanyakan Pak Ustaz. Tidak tahu karena saya mendengar ini ceramah ini. Iya. Tidak dengar dari awal apa judul anunya. Amalia Ramadan. Amalia Ramadan. Amalia Ramadan. Di luar itu pun tidak apa-apa, ada pertanyaan di luar itu, tidak ada masalah. Ya. Tidak apa-apa ada pertanyaan di luar itu. Boleh, Kemarin boleh perasaan di luar. ada pertanyaan tak belum dijawab, silakan. Saya mau pertanyakan Pak Ustaz, ini kalau kita membaca, karena saya sudah titip di Pak Dimas tidak bertanya waktu, dia tidak nukan waktu malam Jumat kopi berjamaah.
itu kalau ada saya Iya. dengar di RRI itu pagi Zikir pagi. mutiara subuh itu mengatakan Iya. kalau kita membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ditambah dengan wala haula Iya. wala quwata illa billah itu Wala katanya quwata illa lebih billah. afdal. Apakah itu karena saya juga mendengar samar-samar Pak Ustaz, apakah itu benar benar itu afdal daripada kita membaca saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makasih. La ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Dimas insya mesra bahwa kalimat-kalimat zikir itu sebenarnya memang ada tempat-tempatnya dan ada nilai-nilai fadilah di dalamnya. Contoh, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, dalam Nabi Musa kan dikatakan fakalamun, yang bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina. Dan ketika dia minta, ya Allah, ada enggak zikir yang lebih baik daripada zikir la ilaha illallah itu? Maka Allah mengatakan, tidak ada zikir yang paling baik kecuali la ilaha illallah. Maka Allah memberi gambaran, kalau kamu ingin menimbang kalimat la ilaha illallah itu dengan langit, dengan semua isinya, bumi dengan seluruh isinya, dengan satu kali kalimat la ilaha illallah itu, maka niscaya masih lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada dunia dengan segala isinya dan langit dengan segala isinya. Jadi itu kehebatan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat tauhid. Makanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang diperjuangkan Nabi selama 23 tahun. Selama dalam dakwahnya. 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi maknanya la ilaha illallah itu iman yang sedikit misalnya. Kata Rasul, siapa yang melapaskan kalimat ini lalu meninggal dunia di akhir kalimatnya, man kana la ilaha illallah akhirul kalimah dakhalatil jannah. Siapa yang melapaskan ini baru meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Maka sesungguhnya surga lah tempatnya. Ya, jadi itu kalimat la ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan kalimat yang lain, misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Itu zikir yang dilapaskan oleh Rasulullah dengan mengatakan ahabbal kalima bi arba'in. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, siapa yang melapaskan kalimat ini satu kali baru tidur, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dengan umrah. Jadi ada tempat-tempatnya. Tapi makna kalimat la ilaha illallah itu sehingga dikatakan kalimat yang luar biasa, tak ada lagi tandingannya karena dia adalah kalimat tauhid. Di situ ada dua fungsi, kalimat pengosongan atau meniadakan dulu semua bentuk Tuhan, lalu illallah itu adalah yang ada hanyalah Allah. Jadi ada kalimat peniadaan dan ada kalimat pengadaan. Nah, sehingga itulah kenapa sampai Rasulullah mengatakan ya, surga bagi orang yang melepaskan kalimat itu lalu meninggal dunia. Oke, demikian. Oke, pertanyaan tadi Sikri Bang Ude tentang menata niat. menata niat yang baik. Menata niat. Iya, menata niat yang baik itu harus harus dibarengi dengan perbuatan yang baik, harus dibarengi dengan kata-kata yang baik, lisan yang baik, harus dibarengi dengan pandangan yang baik. Dan seluruh anggota tubuh ikutkan dia juga melakukan niat yang baik. Misalnya mata, niatkan mata untuk selalu melihat hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mulut, tata. Dengan apa? Selalu berkata dengan baik dan tidak menyinggung perasaan orang. Telinga, harus kita tata dengan baik. Untuk apa? Untuk tidak mendengarkan gosip. Tangan, tata dengan baik untuk senantiasa bersedekah dan tidak mengambil haknya orang lain. Kemudian kaki, tata dengan kaki kita dengan niat untuk apa? Berjalan ke tempat hal-hal yang dimuliakan, bukan berjalan ke tempat yang maksiat. Jadi seluruh anggota tubuh ini bisa kita tata dengan satu niat kepada Allah, dan artinya ya Allah, aku niatkan untuk selalu melakukan perbuatan baik dengan anggota tubuhku juga melakukan hal-hal yang baik kepadamu ya Allah. Itu menata semua itu ya. Itu bagian. Oke. Oke, Kang Ustaz. Ya. Ini kan masih di awal ini Bang Ude, kita masih di hari kedua. Apa yang menjadi perhatian kita sehingga betul-betul nanti minal aidin wal faizin, bukan maaf lahir batin ya, kita masuk golongan orang-orang yang meraih kemenangan. Karena sekarang itu Bang Ude minal aidin. Oh iya. Ya, jadi bahasa Indonesia maaf lahir batin. Lagi nih.
minal aidin wal faizin. Semua kita kembali kepada kesucian. Jadi Apa yang harus ibadah diperhatikan Ramadan itu, iya Bang Dimas. Jadi kalau kita mau mampu melapaskan kalimat minal aidin wal faizin, dimulai dari tadi malam, hari ini, itu menata terus kegiatan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak amaliyah Ramadan kita. Jadi kita itu beribadah ya karena Allah, bukan karena Lailatul Qadar. Ya. Kita beribadah memang niatnya ikhlas karena Allah. Saya tarawih karena Allah, bukan mengincar. Iya. Kita kan banyak beribadah karena saya mengincar Lailatul Qadar, akhirnya nanti bulan ke-27 baru banyak sekali ibadahnya. Bukan itu. Jadi ibadah saja. Dan lakukan dengan niat yang ikhlas. Ya. Karena Allah katakan begini, dalam hadis Nabi dikatakan bahwa semua amal ibadah dicintai oleh Allah. Tapi satu amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah, apa itu? Ibadah salat. Yeah. Sayyidina Ali mengatakan, tidak ada salat bagi orang yang tidak ikhlas. Artinya, tidak ada perbuatan meskipun baik kalau kau tidak ikhlas kepada Allah. Jadi makanya ini harus ada perbandingan seperti itu. Jadi isilah bulan Ramadan ini dengan ibadah, dengan keikhlasan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saya mau dikatakan saya mampu berpuasa sebulan penuh, bukan karena saya bisa beli takjil yang banyak, atau bukan karena saya bisa berbagi kepada fakir miskin dan yatim piatu. Dan kalaupun saya melakukan itu niatnya karena Allah, bukan karena postingan misalnya begitu, bukan karena mau masuk di Facebook, enggak. Tetapi niat memang kita mau memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat Islam kita. Iya. Hadirin. Saya jadi teringat itu yang kita bilang, ada teman saya tidak tahu bercanda atau memang seperti itu. Saya ini kalau Ramadan serius beribadah. Apalagi kalau sampai tanggal 27. Karena katanya di situ ada waktu, ada space 83 tahun. Aman nih katanya kakek. Ya di Lailatul Qadar itu. Sehingga kalau selesai Ramadan ya tidak pernah kita mendapatkan kemuliaan seperti itu, Bang Dimas, kalau kita menarget. Nah, nggak bisa. Jadi ibadah itu bukan target sebenarnya. Ibadah itu memang perintah Allah. Bukan mengatakan, saya nih salat zuhur 4 rakaat, target saya supaya enggak. Biarlah Allah yang memberikan semua itu, karena memang adalah kita hamba, karena memang kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh kita. Harus itu dicamkan dulu. Ya. Jadi nanti serius beribadah mulai malam pertama sampai malam ke-27, selesai 83 tahun dia enggak aman, enggak. Lailatul Qadar yang sering diincar oleh orang dengan ibadah yang sedemikian rupa yang kita lakukan, itu orang tidak pahami bahwa ketika kita keluar Ramadan, lalu amal ibadah kita malah semakin baik, itu pun bagian daripada Lailatul Qadar. Jadi jangan dimaknai Lailatul Qadar itu hanya sekedar ada cahaya, bukan. Nanti matekewe tasie, asal saja matekewe aku kulkasnya, itu nama dikaga. Yeah. Jadi bukan itu yang jadi persoalan. Tetapi yang ada itu adalah ketika terjadi perubahan pola pikir, pola hidup kita dalam bermasyarakat. Yeah. Dulu kasar, begitu keluar Ramadan dia menjadi lemah lembut. Dulu masih keluar Ramadan, jadi orang yang sangat dermawan. Yeah. Itu imbasnya bulan Ramadan. Itulah yang kita inginkan. Dulu dia tidak penyayang, sekarang dia sayang sekali sama istrinya, keluarganya. Itu imbas dari bulan Ramadan itu, ya. Jadi jangan kita hanya mengatakan dulu nanti kalau serius sekali, enggak. Mulai kita niat memang kita serius melakukan ibadah kepada Allah, meskipun bukan hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan hanya latihan, insya Allah. Jadi indikator melewati Ramadan ini, Bang Ude, adalah perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik, ya. Iya. Perubahan perilaku, perubahan pola pikir, semua bisa berubah. Jadi kalau pandanakang ibaratnya, apa cuma noko-noko berubah kamaran. Kenapa? Dia sudah dilatih. Karena makanya itu tahan bicara dalam berpuasa. Oke. Kita mau terima telepon, silahkan. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk kembali, Pak Ustaz. Iya, silakan. Ini ada teman yang menelpon saya. Itu dia mengatakan, tolong tanyakan kepada Pak Ustaz masalah masalah sedekah.
Sedekah. Kenapa sedekahnya, Karena Bu? sedekah, Oh iya, itu sedekah. katanya Kenapa sedekah? sebaiknya kalau baik dilaksanakan di bulan Ramadan. Tetapi kalau Iya. bagaimana nih Pak Ustaz? Kalau memang orang itu yang ingin bersedekah, Tapi tidak ada. tidak ada yang bisa disedekahkan. Apakah Oh ya. itu tidak berdosa atau bagaimana Pak Ustaz? Karena sedekah lebih bagus Justru malah- daripada Iya. yang lain-lain katanya. Sedekah Pak itu- Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Handayani, Insan Mesra di mana saja berada, termasuk kita yang sekarang live ini, para pendengar yang budiman, ingat, sedekah jangan selalu identik dengan harta. Sedekah jangan identik dengan makanan, dengan minuman, dengan takjil. Tetapi senyum, menghilangkan duri di jalan, itu bagian dari sedekah. Saya tidak mampu, tidak ada yang bisa saya berikan. Jangan. Tidak usah paksakan diri. Allah tahu yang seperti itu. Tapi ketika Anda sudah berbuat baik kepada orang, Anda tidak membuat sakit hati orang, itu bagian daripada sedekah. Jadi makanya di situ dikatakan, fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah kalian sesuai dengan kemampuanmu. Loh, saya hanya mampu dengan air putih. Ya itu bagian sedekah. Saya hanya mampu bisa memberikan nasihat kepada orang. Itu sedekah, itu mahal. Tapi sekarang kan orang kadang-kadang menilai nanti uang, nanti harta, nanti makanan. Padahal bukan itu. Makanya itu qaulan ma'rufa, di situ dijelaskan dalam Al-Quran, pada surah Al-Baqarah itu, perkataan yang baik adalah itu bagian sedekah yang paling baik, melebihi sedekah harta benda kau berikan kepada orang sambil menokok-nokok. Itu tidak ada artinya. Ya, kan banyak orang bersedekah begitu, Bang Dimas. Iya. Nah kasih ki, napa sembarato napau. Nah cerita motif Itu anggota bukan sedekah itu. Itu mah makanya itu Allah mengatakan qaulan ma'rufa adalah perkataan yang baik itu sedekah. Jadi tidak mampu dengan harta, tidak usah. Berkata-kata saja yang baik, santun saja kepada orang, itu bagian sedekah. Ya. Bisa masuk Itu kategori yang sedekah kadang-kadang nggak, kita- Bang Ude? Bang Ude bisa masuk sedekah tidak yang dilakukan Iya. Ibu Handayani ini dengan meneruskan pertanyaan, mengorbankan pulsanya misalnya, Iya. bisa nggak? Sedekah itu bagian sedekah. Jadi Ibu Handayani ini sudah bersedekah, tapi konteksnya beda. Jadi itu bagian daripada sedekah. Sedekah cuma kadang-kadang kita tidak sadar. Sebab dalam otak kita sudah terdisket. Jadi nanti sedekah kalau makanan, kalau uang, kalau harta benda. Bukan. Kan banyak sedekah. Ya, insya Allah. Jadi lakukan semua itu. Ya, qaulan ma'rufah itu sedekah ya. Perkataan yang baik itu sedekah. Oke. Ya, ada pertanyaan? Ada pernyataan? Tidak ada pertanyaan, tapi ada pernyataan Bang Ude terkait yang Kenapa lagi nih? Iya, tadi kan Bang Ude sempat mention bahwa Islam itu agama yang benar. Berdasarkan tadi dalil-dalil yang Bang Ude sampaikan. Tapi pernyataan saya dalam hal ini sebenarnya kita tuh lebih banyak tumbuh dalam lingkungan yang menakut-nakuti tentang ancaman neraka, pendosa dan ancaman neraka dan pendosa, padahal kan Islam tidak hanya mengancam, bukan hanya berbicara soal dosa, tapi juga tentang kasih sayang. Akhirnya Islam tuh alih-alih disebut sebagai agama yang kasih, malah disebut sebagai agama yang terlalu strict. Ya, generasi muda yang kritis ini. Tidak hanya menerima. Iya. Enggak gini. Surga dan neraka dihadirkan, kan itu kan pilihan. Kalau saya begini, kau mau masuk surga atau masuk neraka? Kalau maka saya masuk surga ya, itu kan dipilih tuh. Artinya ya, saya melakukan kebaikan, saya melakukan sholat ibadah. Kalau mengatakan saya masuk neraka, tidak usah sholat, selesai. Sudah selesai persoalan. Makanya Allah kasih dua pilihan. Menanjak dengan menurun jalannya. Wa man sya'afal yu'min, wa man sya'afal yakfur. Kalau kau mau kafir, ya silahkan kafir. Tapi risikonya berat itu, ada ancamannya. Tapi kalau kau beriman, risikonya ada juga. Ada balasannya. Jadi setiap apa yang kita lakukan pasti ada risiko dan ada balasan. Balasan bagi orang yang berbuat baik adalah pahala. Dan balasan bagi orang yang berbuat dosa adalah siksaan. Jadi diperuntukkan begitu, bukan hanya sekedar ancaman. Kalaupun dia berupa ancaman, berarti dia memotivasi orang untuk bisa meninggalkan perbuatan itu. Bukan berarti diancam untuk dia lari dari Islam misalnya, dia lari dari perbuatan baik, tidak. Tetapi mereka dididik.
Ya, mereka dididik karena manusia itu karakternya ada orang nanti berbuat baik setelah diancam. Coba anak tak, awas kau nak, kalau tidak sholat saya pukul kau itu. Nah itu kan bagian daripada ancaman untuk melakukan kebaikan. Sebab kalau tidak dididik seperti itu, mereka akan berbuat maksiat terus. Ada masyarakat kita nanti ada misalnya nanti ada surat edaran baru mau melakukan, nanti ada kepresnya baru mau melakukan, kan ada seperti itu. Makanya Allah itu lebih tinggi nilai kasih sayangnya sebenarnya daripada yang namanya murka Allah. Neraka diciptakan bukan mewakili kemurkaan Allah di situ, dan sorga diciptakan bukan juga karena sekadar hanya untuk membalas, tetapi Allah memberikan pilihan kepada manusia. Makanya kita dibekali dengan akal, dengan hati, dengan nafsu. Lengkaplah kita manusia. Kalau nafsunya lebih besar, maka jelas dia lebih rendah daripada binatang. Tapi ketika hati dijadikan wadah untuk menerima kebenaran, maka dia akan malah melakukan sebuah perbuatan yang baik, bahkan melebihi daripada kadar malaikat yang sesungguhnya. Gitu. Jadi jangan kita katakan, aduh, neraka diciptakan seperti ini, berarti Tuhan itu murka. Enggak. Tuhan itu jahat. Enggak seperti itu. Ya. Oke. Bukan jahat ya. Ya. Lanjut pertanyaan. Oke. Ya, kayak candaan lagi nih Bang Ude. Ada teman bilang, wah bagus sih ini. Saya nanti puasanya ikut NU, nanti kalau Lebaran ikut Muhammadiyah. Bagaimana? Ini kan banyak ya di masyarakat. Saya apakah itu sekedar candaan atau memang maksud cuma puasa? Sama juga di sini. Ya, yang teman-teman di Siwa ini. Nanti kalau saya mau puasa ikut NU, ikuti pemerintah. Kalau Lebaran ikut Muhammadiyah. Oh, enggak gitu, brother. Iya. Tidak semudah itu, Ferguson. Maksudnya gini. Lana amaluna walana amalukum. Nah, dalilnya jelas sebenarnya. Dalilnya jelas ya dalam penentuan Ramadan. Bahwa Muhammadiyah memang sudah mempatok bahwa 18 itu sudah masuk satu Ramadan. Artinya secara elogasi dari satu derajat di bawah ufuk itu adalah sudah hilal. Karena dia pakai metode perhitungan hisab. Yeah. Dan potensi berbeda itu memang sangat besar. Karena elongasi yang dilihat oleh pemerintah harus 4 derajat di bawah ufuk baru dikatakan adalah hilal di bawah ufuk, ya. Dan begitu juga di negara-negara ASEAN seperti itu, Bang Dimas. Jadi kalau kita mengatakan ya ini kan dikasih pilihan kepada masyarakat, kau mau ikut pemerintah atau mau ikut kepada organisasi, silahkan saja, ya gitu. Tidak dipaksakan bahwa harus seperti ini, tapi dikasih pilihan, Anda yang pilih. Tapi kalau Anda ikut misalnya organisasi, lalu Anda mau Lebaran di pemerintah, itu juga tidak fair, tidak benar. Kenapa? Karena kita tidak lagi istiqomah dalam memilih. Kalau kita pilih pemerintah lalu Lebaran di organisasi, juga sama modelnya seperti itu. Berarti kita mempermainkan yang namanya nilai syariat dalam Islam. Sementara kita ini mengaku beriman kepada Allah. Nah, dalilnya jelas. Loh, bagaimana kalau saya ikut pemerintah? Ya silakan. Kalau pemerintah salah, bukan kita yang bertanggung jawab. Ada pemerintah yang bertanggung jawab. Itulah gunanya pemerintah. Sedangkan saja ada pemerintah, kita masih seperti ini. Bagaimana kalau tidak ada pemerintah? Nah, itu gunanya, itu yang namanya pemimpin. Ya, saya kasih satu contoh, Bang Dimas Insan Mesra. Yeah. Ini ada cerita-cerita di Warkop sebenarnya ini. Ketika terjadi pengeboman Hiroshima dengan Nagasaki, ya, Jepang. Dan Jepang itu merajai penjajahan di Cina. Yeah. Dan ketika mereka menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka pihak Jepang meninggalkan Cina. Dan Cina waktu itu kocar-kacir. Kenapa? Tidak ada pemimpin. Yeah. Mereka banyak lari keluar dari negeri Cina, sampai mereka banyak terdampar di Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada pemimpin. Sedangkan saja ada pemimpin, kita seperti bagaimana kalau tidak ada? Nah, makanya itu kita butuh yang namanya pemerintah untuk kita bisa melihat arah ke depan bangsa ini dan negara ini lebih baik lagi. Ada enggak lihat dalilnya? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan gitu. Malaysia satu pemerintah kerajaan, selesai, tidak ada masalah. Tapi kenapa pemerintah begitu bijak memberikan kewenangan kepada organisasi? Silahkan. Kalau kau menganggap itu yang benar, lakukan. Tapi pemerintah juga lakukan seperti ini. Dan itu metodenya beda. Dan itulah yang dimaksud bahwa ini potensi berbeda selalu ada. Selalu ada, Pak Dimas. Kenapa? Karena satu derajat dengan 3 derajat.
Bahkan pernah dia lakukan pertemuan waktu masih Pak JK Wapres waktu itu. Pak Hasyim Muzadi sebagai ketua PBNU waktu itu. Dipanggillah kedua ormas ini, NU dengan Muhammadiyah. Lalu apa kata Pak Wapres, bagaimana ini Muhammadiyah ini? Kalau 1 derajat. Lalu di NU misalnya 3 derajat. Lalu Pak JK mengatakan, tidak bisa bersatu. Artinya Muhammadiyah harus naik sedikit jadi 2 derajat, kemudian NU turun 1 derajat. Jadi sama-sama 2 derajat. Dia bilang Pak Hasyim Muzadi ketua PBNU, tidak bisa begitu. Karena ini ru'yatul hilal yang kita pakai. Jangan sampai kita amalnya 1 derajat, ternyata bukan bulan, tetapi bayang-bayang. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi harus dipastikan seperti itu. Jadi potensi ini berbeda, dan itu kita harus menghargai perbedaan itu, Bang Dimas. Iya. Bukan dipertentangkan, saling menghargai. Ya, itu hebatnya itu Islam di Indonesia. Iya. Makanya tahun ini kemungkinan besar, ya kalau anekdotnya lagi ya, cerita-cerita masyarakat kita, tidak ada yang Lailatul Qadar yang turun di Indonesia karena tidak ada malam ganjil, semuanya malam genap. Pusai anu yang melekai. Bingung orang cari mana yang ganjil ini. Kita tahu ya mana ganjil ini. Jadi bagaimana ada pertama, ada sudah malam kedua. Jadi bagaimana itu Bang Ude? Apalagi kita berprinsip awal puasa ikuti NU, akhir puasa ikuti pemerintah. Bagaimana nanti malam 27-nya itu? Ya. Itu namanya apa istilahnya? Kita zalim dalam beragama, ya. Kita milih-milih. Nanti mau ibadah kalau ada enaknya, kalau tidak ada enaknya dia tidak mau ibadah. Bukan begitu prinsipnya. Iya. Tapi yang jelas yang puasa ikut Muhammadiyah tetap lebih dulu Lailatul Qadarnya. Lebih dulu lebaran. Ya, canda-candanya seperti itu yang pemerintah. Hebat tuh. Iya. Ada pernyataan? Ada pertanyaan. Ya, gimana? Ada pertanyaan katanya. Bukan pernyataan. Silakan, Jana. Pertanyaan. Ya, Bang Ude. Iya. Pertanyaanku terkait soal tauhid dan keimanan, bagaimana itu kalau orang-orang tua terdahulu beragama Islam secara KTP, tapi masih misalnya bawa sesajen gitu ke pohon-pohon besar, ke tempat-tempat tertentu, bagaimana itu? Masih menjaga kepercayaan leluhur. Oh gitu. Iya, mereka kan gini, mereka melakukan beragama, tetapi tetap kepercayaan animismenya masih muncul. Harus dipahami dengan baik itu Dinda, bahwa ingat insan mesra di mana saja berada, bahwa orang yang nenek moyang kita dulu beragama, itu harus dipahami bahwa yang duluan masuk di Indonesia itu bukan Islam, tapi mereka masuk Hindu, masuk Buddha, aliran kepercayaan, itu yang banyak. Sehingga untuk mengikis semua itu mereka harus pelan-pelan. Makanya Wali Songo dalam menyebarkan agama bukan menolak budaya, tapi dia berusaha mengislamkan budaya itu. Sampai hari ini kita bagi seperti itu. Masih banyak orang baca-baca, masih banyak orang yang kadang-kadang ada baki yang kita simpan di posi-posi bola. Semuanya itu bagian dari rentetan daripada budaya Hindu Buddha yang berusaha diadopsi oleh Islam. Maksudnya budaya itu bukan dihilangkan, tapi berusaha mengislamkan. Mak baca itu tidak sampai kuenya kepada orang mati, tapi yang sampai adalah doanya. Itu diislamkan sebenarnya. Itulah hebatnya Wali Songo dalam berdakwah. Semua dia tidak tolak, tapi dia berusaha mengislamkan semua itu. Dia bukan hanya Islam, bukan hanya orangnya yang berislam, tapi budayanya juga ikut diislamkan. Beduk itu tidak ada di zaman Nabi, tapi ada di zaman Wali Songo. Kenapa? Cara dia berdakwah seperti itu. Dan tidak boleh kita tolak bahwa itu adalah bid'ah. Dan itu menyesatkan, tidak. Itu sebagai tanda untuk masuknya waktu. Sama dengan yang kita kalau masih di bawah-bawah pohon itu yang harus kita perbaiki. Bahwa yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus secara pelan-pelan untuk merevisi keyakinan itu bahwa pohon tidak punya apa-apa kecuali hanya sebagai tumbuhan untuk menjaga kelestarian alam ini. Oke, silakan. Telepon terakhir. Oke, terakhir ya. Silakan. Terakhir Pak Ustaz, Assalamualaikum. Iya, Bang One, silakan. Begini Pak Ustaz, itu kan biasa komelo tamar malang, baca-baca ki. Iya. Ada namanya baca doa selama. Begitu juga iya. Oke. Sudah lebaran, mau lebaran.
itu kalau baca ki posisi bola Pak Ustaz, kan ke posisi bola. Iya, posisi bola. Iya, kan kita ini sebagai orang yang mengikuti masa lalu, tomato-tomato kan baca posisi bola. Apakah itu dianggap musyrik atau bagaimana Pak Ustaz? Karena untuk menghargai rumah kita. Mengundang setan katanya, ada orang bilang begitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah. Iya. Mak baca ki posisi bola ki posisi boleh. Tapi mak baca ki ko pangata boleh, saya ki pangata na boleh. Wah, ini repot ini kalau begini. Repot Pak. Nah, posisi bola itu hanya diistilahkan oleh masyarakat Bugis bahwa itulah pertengahan rumah saya. Meskipun tidak seperti itu modelnya. Artinya itu yang saya katakan tadi bahwa bolehlah kita menarik ulur keluar ini budaya secara pelan-pelan untuk tidak menjadikan akar budaya yang sesungguhnya. Jadi boleh diganti budaya lain. Oke, aja untuk posisi bola. Kau bawa nih ruangan tamu yang ketuk isi bawah. Posisi bawah nih kue. Kita niatkan saja kita baca seperti itu. Jadi iperhatikan posisi bola, dan yang iperhatikan posisi tak. Kan repot itu. Bang One, ya. Jadi sekali lagi, yang ada itu adalah tidak ada perintah baca doa salama, yang ada adalah perintah untuk doa kepada orang-orang yang kita bersedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Idza matal insanu in qata'a amaluhu. Putus amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah, al-ilmu yuntafa'uhi, kemudian waladun sholih au yud'u lahu, adalah anak-anak soleh yang selalu mendoakannya. Gitu. Demikian. Sama-sama. Oke, terima kasih Bang Ude. Oke, pencerahannya luar biasa. Oke, sebelum ditutup ini kita mau tahu untuk Tarwih hari kedua. Ya, hikmah Ramadan hari kedua. Silakan. Malam kedua. Baik, sahabat cerah. Iya, malam kedua sebentar malam, judul ceramah untuk seluruh wilayah Kota Parepare adalah Fadilah Amaliyah Ramadan dengan fadilah malam kedua, yakni diampunkanlah dia dan kedua orang tuanya jika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini yang didapat bagi orang yang tarawih sebentar malam, diampunkan baginya dan kedua orang tuanya. Oke, demikian. Baik, terima kasih Bang Ude untuk waktunya memberikan pencerahan kepada pendengar mesra yang salam mesra. Sampai di sini, terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan hari ini, dan besok kita akan berjumpa lagi di pukul 16.30 untuk kebersamaan kita di Obras sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.